Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mani Akbar dengan NPM 257821101. Di sini saya akan mengerjakan tugas video hands on di lab 6 ya. Coba sebentar. Di lab 6 ini yang lab sistemnya Object Oriented Programming. Nah, di lab 6 ini mana sih tugasnya? Berikan penjelasan tentang menunjukkan contoh problem bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. OOP, Object Oriented Programming, adalah konsep yang pemrograman yang berfokus pada objek ya. Objek itu punya atribut data. Atributnya itu data. Terus misalnya itu atribut nama sama umur lah, seperti itu. Terus ada metode itu ya, fungsinya misalnya seperti apa ya, manusia berjalan, berbicara, seperti itu. Nah, contoh sebenarnya itu objeknya itu mahasiswa. Nah atributnya itu nama NPM. Nah, metodenya itu belajar, seperti itu. Contoh dari saya ya, itu inheritance itu adalah konsep yang dimana salah satu kelas itu mewariskan sifat dari kelas lainnya ya, seperti apa ya, agak bingung jelasnya juga. Tapi tujuan dari inheritance itu mengurangi perulangan kode dan juga membuat program lebih rapi, seperti itu. Langsung saja kita di sini untuk diminta mencontohkan problem bebas secara hands-on ya, mengenai OOP dan inheritance. Sebentar, oke, sudah berjalan ya. Takutnya seperti tadi itu mati. Itu kita ke kelas seperti ini, one, terus dev init self nama. Ini kita pakai objek, dan itu kita pakai hewan ya. Self add nama sama dengan nama. Sudah, apa sih itu dia? Oke, maaf ya kalau ada suara berisik. Terus dev suara self, terus kita print masukkan hewan ini bersuara. Enter lagi, enter. Nah, itu kita masuk ke kelas lagi, kelas kucing, hewan. Terus kita dev suara self, terus kita print f kurung awal self nama bersuara meong. Oke, enter. Sebentar, masuk lagi kelas anjing.
enter, kita dev, kok dev sih, bener ya dev, dulu kan suara save, ini ada print f belum awal ya, self nama bersuara book. Oke. Kita dev main, bentar, kita kucing satu dengan kucing, kucing nama siapa ya, Pusi aja, Pusi, terus anjing satu, Rio, dan dia bentar tersinggung, moro aja. Sudah, terus kita kucing lagi dingin satu tuh suara ya begini, ingat ya. Suara seperti ini, itu if main, terus kok main sini, ini namanya lupa name, ini baru main, kebalik, terus main. Oke, seperti inilah programnya ya. Oke, seperti ini. Kita taruh di dua. op.py. Terus kita akan mengecek ya hasilnya seperti apa. Python tadi namanya op.py. Line 2. Oh ini nggak ada ini, lupa lagi punya ini, ada lagi. Oke, Ctrl save, selanjutnya line 5. Oh ini beda, terus lagi coba lagi. Nah, baru ada itu Pusi bersuara meong dan Moro bersuara kuk. Oke. Sabar ya sebentar ya.
Pada program ini hewan merupakan parent class nih ya. Hewan ini bukan parent class yang memiliki atribut nama dan metode itu suara. Ini metodenya suara. Kucing dan anjing ini adalah itu child class yang mewarisi dari hewan dan mengubah metode suara masing-masing sesuai karakternya ya. Nah, terus seperti inilah ya. Ini. Oke. Selanjutnya itu di demonstrasi, bukan ini, tunjukkan dan jelaskan bagian mana yang merupakan parent class dan child class. Ini pada program kita ya, bukan pada program yang tadi. Itu di device PY. Nah, bagian yang parent class itu adalah class network device yang memiliki memiliki atribut umumnya itu seperti self like IP address, hostname dan status. Nah, dia juga memiliki metode umum yaitu def check status. Nah, seperti ini. Metode ini berfungsi untuk mengecek apakah device bisa diakses atau menentukan apakah status berhasil atau gagal. Nah, terus di sini ada child device. Child device itu ada di class router device dan switch router switch network device network device. Nah, seperti ini. Dia itu mewarisi dari network device. Nah, di dalamnya itu di dalam itu ada cek status. Nah, ini base status ya. Nah, terus ada nih super ini nih. Nah, super init itu digunakan untuk memanggil metode dari parent class yang network device. Nah, kenapa tidak langsung ditulis ulang saja? Karena kalau kita tidak pakai super, maka kamu harus menulis ulang step child ini, tulis ulang gitu ya, seperti itu. Jadi seperti itulah penjelasan dari saya tentang parent class dan child class di program saya. Terus selanjutnya kita dicek dulu. Oke. Takutnya dia mati tiba-tiba seperti tadi. Demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengolah list object. Oke. Sebentar. Kita ke manager. Oke. Di peran network manager nih itu disebut class controller karena dia tidak memiliki perangkat, bukan routers dan switch ya, tapi dia itu mengatur dan menyimpan, mengontrol semua objek device. Jadi semua objek seperti router device akan dikelola oleh kelas network manager ini ya. Benar ya, network manager ini. Terus juga controller menyimpan objek dalam list yaitu self registered device. Nah, di sini ada contoh dua list itu ya. Situ ada self registered dan self task story. Di mana device ini digunakan untuk menyimpan objek device yang disimpan bukan string ya, tapi objek asli seperti router device dan switch device. Terus di sini ada task stories. Nih, task stories ini digunakan untuk menyimpan hasil eksekusi seperti 192 nih, perangkat device seperti router 1 gitu dengan IP address-nya 192.168.1.1 gitu. Berhasil ditambahkan, sukses being oke. Nah, seperti itu ya. Terus ada menambahkan objek ke controller. Menambahkan objek ke controller itu ada di device, nih. Ada di device. Nah, ini di sini nih controller menerima objek dari luar lalu menyimpannya ke dalam list. Seperti itu ya. Terus
Hmm, Mana lagi saya jelas? Tabulat, iya tabulat. Nah, ini ada. Mana sih tabulat ya? Tabulat. Nah, di sini juga ada yang namanya nih accept connection error as. Nah, kalau device gagal di sini itu controller tetap menyimpan hasil errornya. Juga memanggil save log, mana sih save log ini error STRE. Nah, seperti itu ya. Dia dapat tetap memanggil karena siapa save log STRE ini dia juga menyimpan hasil errornya ya. Kalau kita menjalani kalau device-nya gagal seperti itu. Terus juga nah ini tabulet bukan, nah ini, nah di sini itu ada tabulet save task history, bukan ini ya. Mana sih tabulet history? Nah ini tabulet task history. Nah ini dimana ini mengambil data dari list lalu menampilkan dalam bentuk tabel. Jadi juga salah satu controller yang bertugas menjadikan data user ya. Terus itu sih seperti itu aja. Nah, menurut penjelasan saya lagi, network manager ini berfungsi sebagai controller class yang mengolah list objek ya, seperti yang di awal tadi, perang objek separator device dan device. Nah, disimpan di dalam register device. Controller juga ini kemudian kita memfilter filter objek berdasarkan tipe dan menjalankan metode dari subjek tersebut seperti cek status tadi, lalu menyimpannya hasil ke dalam task history. Dia lalu menyimpannya di task history. Terus selain itu juga controller juga bertanggung jawab dalam menampilkan data dan menangani error sehingga alur pengelolaan objek terpusat pada satu kelas tersebut. Nah, seperti itu ya. Itu saja jelasan saya. Oke, selanjut lakukan running program saat kondisi normal dan saat error timeout berhasil ditangani oleh Tech Expert. Oke, kita ke ini. Sudah close aja dulu ya, ini nggak ada. Kita ke mini project kita cmd. Sebentar. Oke, masih berjalan ya, takutnya dia mati lagi ya. Oke, kita di mana? Main Python main 7.18.1.1.py. Nah, ini kita gedein aja sih. Terus yang pertama kita tekan perangkat jaringan dulu. Nah, kita pilih mau yang mana ditambahkan. Pertama kita pilih router dulu, masukkan nama perangkat. Ini saya masukkan user 1 dengan IP 192.168.1.1. Oke, perangkat user 1 dengan IP 192.168.1 berhasil kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan di switch. Kita pakai admin aja. Ini 192.168.2.1. Kita kembali. Berhasil ditambahkan ya. Cuma aku pencet enter 2 kali. Terus kita pencet kembali. Lalu kita akan mengecek status, coba cek router statusnya. Kita 2 pilih 1 nih browser. Nah, ini berhasil ya, ping oke. Nah, kita tekan di switch. Oke, berhasil juga. Kita cari sampai keduanya itu error ya. Ini berapa tadi?
Nah, ini udah dapat error di routernya ya. Kita coba dapat error di switchnya. Wih, gak ada. Nah, error juga. Lalu kita lihat riwayat ya. Nah, user 1. Nah, seperti ini. Kita tekan Y. Lalu tampilkan semua riwayat. Kita tampilkan semuanya riwayat operasi. Nah, di sini itu ada di mana ini ada berapa yang ping, dan ini apa kondisi timeout ya yang diminta berhasil ditangani oleh track expert. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya itu kita diminta sebutkan tantangan. Tantangan terbesar atau error yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Sebenarnya banyak sih tantangan ya, tapi menurut saya itu di sini nih. Tantangan terbesar saja itu ketika memastikan integrasi antar kelas berjalan dengan benar, khususnya saat menggunakan inheritance. Saya mengalami masalah karena pada parent tidak memberikan nilai, sehingga ketika dipanggil menggunakan super di kelas, nilai yang diterima adalah non. Nah, itu yang buat saya bingung, ada perasaan tadinya, tapi sekarang udah benar. Nah, hal ini juga yang menyebabkan output menjadi tidak sesuai. Nah, meskipun program tetap berjalan seperti itu. Nah, mungkin itu saja sih dari saya. Oke, video upload ke YouTube dengan YouTube playlist dengan nama ya mungkin itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, kurang enak didengar, dan ada kesalahan kata, baik saat saya menjelaskan. Mohon maaf. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.